Kenapa Nabi Yusuf dikubur di Sungai Nil? Kenapa tidak dikuburkan di tanah seperti Nabi biasa seperti yang lain? Assalamualaikum pemirsa, kita berjumpa lagi bersama channel YouTube Indo Portal. Baiklah sahabat, kisah Nabi Yusuf, mari kita mulai. Ada dua alasan kenapa Nabi Yusuf dimakamkan di Sungai Nil. Sahabat Indo Portal yang beriman, Nabi Yusuf adalah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel yang menjadi perantara sebab tinggalnya Yusuf beserta keluarganya di Mesir. Nabi Yusuf sendiri merupakan putra seorang Nabiullah serta cucu daripada Anbiya. Namun sahabat, ada pertanyaan bagi kita, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di Sungai Nil, tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lain? Sahabat Indo Portal yang beriman, dalam kitab suci Al-Quran, nama Nabi Yusuf alaihissalam telah disebutkan sebanyak 27 kali dan dikenal sebagai manusia paling tampan di dunia ini setelah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah surat khusus dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini secara detail yang bernama Surah Yusuf. Salah satu kisah yang begitu fenomenal dan terkenal tentang Nabi Yusuf alaihissalam adalah cerita mengenai mimpinya yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu saat Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, 11 bulan dan matahari bersujud kepadanya. Dari mimpi kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam saat ia dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, lalu ia dijual menjadi seorang budak, dipenjara karena menolak godaan dan permintaan istri tuannya dari Mesir, yaitu Keftir, dan istrinya yang bernama Zulaikha menafsirkan mimpi tentang paceklik. Lalu ia membawa ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam beserta saudara-saudaranya ke tanah Mesir hingga diangkat menjadi nabi dan pejabat tinggi di kerajaan Mesir. Sahabat Indo Portal yang beriman, kasih sayang yang sangat berlebihan dari ayahnya hingga saudaranya membuat merasa iri hati dan benci yang sangat mendalam, karena mereka merasa pilih kasih dari ayah mereka. Kenapa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya? Surah Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, "Hai ayahku, ayah, aku melihat mimpi 11 bintang. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat bersujud kepadaku." Kisah mimpi pertama Nabi Yusuf alaihissalam ini ternyata adalah sebagai tanda persiapan kenabiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, yaitu kami takdirkan penguasa Mesir dan istrinya untuk berbuat baik dan memperhatikan Yusuf. Seperti itu pula kami memberikan kedudukan baik kepadanya di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, yaitu kami membuatnya memahami takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, yaitu ketika menakdirkan sebab-sebab dan sejumlah hal yang tidak diketahui oleh nalar logika manusia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
Suatu ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus, dan 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja ini dengan membawa bahwa berita ini adalah tanda peringatan, wanti-wanti dari Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil agar masyarakat setempat segera bercocok tanam selama 7 tahun lamanya. Namun setelah nanti berhasil untuk dipanen, maka simpanlah hasilnya dengan baik. Makanlah sedikit-sedikit saja seperlunya dari hasil yang engkau tanam selama 7 tahun. Maka 7 tahun musim paceklik yang penuh dengan penderitaan, persediaan pangan akan banyak terkuras untuk kebutuhan pangan pada masa itu, dan setelah itu hujan pun akan datang nanti dengan yang cukup. Ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur, menikmati hasil panen dengan sukaria. Sahabat Indo Portal yang beriman, tempat makam Nabi Yusuf menjadi sebuah pertanyaan di mana kisah tempat makamnya Yusuf sangat erat kaitannya dengan sejarah Yahudi. Bahkan jika dikaji akan lebih mendalam lagi di mana keberadaan makam Nabi Yusuf, yang terjadi malah pertumpahan darah, permasalahan baru. Karena dengan itu Yahudi mengakui tempat suci mereka ada di makam Yusuf. Menurut mereka, keberadaan makam Nabi Yusuf berada di kota Nablus, tepi barat sungai Jordan, Palestina. Namun pendapat dari seorang Dr. Mahmud Abbas, seorang qadhi Palestina yang dimakamkan, meninggal dan dikubur di Mesir, alasannya Nabi Yusuf dimakamkan di Mesir dan meninggal di Mesir karena para Nabiullah itu diutus ke muka bumi ini meninggal di tempat di mana ia berdakwah. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Dr. Mahmud, yang berada di kota Nablus itu adalah makam Yusuf Ad-Duaikat namanya, bukan Yusuf alaihissalam Nabiullah. Dasarnya adalah kitab Tarikh Nablus karya Ihsan Namar, bukan Yusuf alaihissalam, akan tetapi Yusuf Ad-Duaikat. Sahabat Indo Portal, ketika Nabi Yusuf alaihissalam wafat pada umur 120 tahun, penduduk Mesir dan Kan'an sepakat untuk meletakkan jenazahnya ke dalam sebuah peti yang terbuat dari batu marmer, lalu dimakamkan di tengah sungai Nil. Ada 2 alasan kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sungai Nil. Yang pertama adalah karena ketika beliau meninggal dunia, rakyat Mesir saling berebutan untuk membawa jenazah manusia paling mulia ini ke wilayah mereka agar mereka dapat tetap mendapatkan barokah. Pada akhirnya karena kemaslahatan, menjaga kemaslahatan, jenazah Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan di tengah sungai Nil, yang mengingat bahwa aliran sungai Nil ini melintasi ke berbagai tempat, maka berkahnya dapat dirasakan oleh seluruh kaum yang ada di sekitar secara merata. Yang kedua adalah alasan mereka mengapa Nabi Yusuf dimakamkan di sungai Nil, karena kesucian air sungai Nil ini, dikarenakan sungai Nil adalah salah satu sungai yang ada di surga, sungai yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal Mi'raj dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa kejadian yang sungguh menakjubkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di langit ketujuh pada malam terjadinya Isra awal Mi'raj. Beliau menuju suatu tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha. Wa qad ruya asy-Syaikhani an Malik bin Sa'sah wal lafz al-Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a arba'atu anharin yakhruju min asliha nahran zahiran wa nahran batinan. Faqultu ya Jibril, ma hadzal anhar, ma hadhihi al-anhar? Qala aman nahrani batinani wa nahrani fil jannah wa amma adh-dhahirani fan-Nil wal Furat.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik bin Sa'sa'ah dengan lafaz Muslim bahwa beliau Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat 4 sungai yang mengalir darinya Sidratul Muntaha, 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Adapun 2 sungai yang batin merupakan 2 sungai yang berada di surga, sedangkan 2 sungai yang zahir adalah sungai Nil dan Efrat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah jawaban kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimakamkan oleh penduduk Mesir dan Kanaan di tengah sungai Nil. Itu adalah jawab literatur Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.